Memasuki tahun politik 2024, banyak sekali berita yang mengandung hoax berseliweran di media sosial. Setiap warga negara diharapkan untuk dapat menganalisa dengan baik setiap berita yang didengarnya. Dalam konteks ketahanan nasional, pernyataan berikut yang dapat dipandang paling sesuai dengan kondisi di atas adalah A. Meningkatkan keamanan cyber untuk menanggulangi penyebaran berita hoax. Ini yang dapat dipandang paling sesuai. B. Melarang penggunaan medsos sebagai upaya. Wah, ini enggak lah ya kan, masa dilarang. Menyensor konten media sosial untuk menghindari penyebaran informasi palsu. Kurang ya, menarik diri. Wah, ini kurang. Jadi A, yang meningkatkan keamanan ya, cyber. Ya biasanya di tahun politik banyak buzzer-buzzer ya kan. Itu dia. Lanjut nomor berikutnya. Fenomena konten mengemis di siaran langsung atau live TikTok belakangan. Wah, ini banyak ya konten-konten TikTok yang gimana ya? Ya boleh sih dibolehkan, tapi kadang-kadang melanggar nilai moral ya kan. Tapi ya nggak bisa kita larang juga, namanya dia cari makan ya kan. Konten mengemis tersebut dilakukan untuk meraup cuan. Konten live TikTok memperlihatkan wanita dari usia parubaya hingga nenek-nenek yang mandi lumpur sembari mengharapkan gift dari penonton, dianggap sebagai bentuk mengemis gaya baru. Untuk diketahui, live TikTok merupakan fitur TikTok yang memungkinkan penggunaan berinteraksi langsung dengan followers seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kita melakukan live, pengguna dapat menerima gift atau hadiah virtual dari penontonnya. Gift itulah yang nantinya dapat ditukar menjadi uang. Fenomena yang terjadi seperti hal ini menunjukkan kurangnya sikap, kurangnya tanggung jawab dalam diri pribadi seseorang sehingga tidak menggunakan logika. B. Rendahnya rasa sikap kerja keras yang dimiliki sehingga menumbuhkan jiwa pemalas. C. Kurangnya integritas diri dalam diri seseorang sehingga melakukan hal yang bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. D. Rasa tidak puas terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga melakukan hal yang tidak baik. E. Jiwa simpati dan empati dalam diri seseorang menjadi luntur dengan melakukan sesuatu yang bersifat merugikan. Ya. Jadi ini yang paling tepat, ini jawabannya adalah C ya, kurangnya integritas diri ya. Ketika kita berintegritas dengan 9 nilai itu ya, ada jujur, komitmen, konsisten, disiplin, bertanggung jawab, berani dan lain sebagainya ya. Jadi yang paling tepat itu jawabnya adalah C ya. Ini opsinya mirip-mirip ya. Ya. Opsinya mirip-mirip ini. Lanjut nomor 12. Ya, silakan.
Ya, tersiar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Ya, berita ini membuat golongan muda untuk mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta selaku wakil dari golongan tua menolak dan menyatakan bahwa mereka akan mendiskusikannya terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Golongan muda akhirnya menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, ini peristiwa Rengas Dengklok, untuk menjauhkannya dari segala pengaruh Jepang. Setelah golongan muda dan golongan tua berunding, akhirnya golongan tua menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Sikap yang perlu diteladani peristiwa tersebut terkait nasionalisme yang sesuai dengan kondisi saat ini adalah, ayo, ya, ini bisa ya, mencari informasi yang benar agar tidak termakan hoax. Termakan hoaxnya mungkin golongan muda menganggap bahwa PPKI ini merupakan bentukan Jepang. B, menggunakan produk dalam negeri. Aduh, nggak ada ya dikaitkan dengan ke situ ya. Menghargai keberagaman. Ya, ini perbedaan pendapat. Bisa lah ya. Menghargai perbedaan pendapat secara rapat. Ya, ini sama ya kan. Sama ini. Menjaga kerukunan. Ya. Jadi yang tepat adalah ayam. Itu ya. Ya, harus beritanya ya. Nah, hati-hati ya. Nomor 12 itu jawabnya ayam. Lanjut nomor 13. Gimana? Belakangan ini marak terjadi bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa atau pelajar. Ini bully ya. Ya, hal ini merupakan efek dari banyaknya tugas. Oh, ini tugas dari kelompok, dari kampus atau sekolah ya. Sementara yang lain menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena akibat kurangnya kontrol orang tua. Jika didasarkan kepada Pancasila, bagaimana seharusnya kondisi ini ditanggapi? A. Negara harus memberlakukan undang-undang yang melarang pemberian tugas berlebihan. Waduh, itu tergantung kita sendiri ya kan. Kalau ditumpuk-tumpuk ya begitu mau dikumpulkan stres ya kan, kurang ya. Pertemuan pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua harus digelar dengan frekuensi lebih sering sehingga langkah pencegahan dapat dirumuskan dengan baik. Boleh ya. Ini stakeholder yang terkait ya. Pendidikan, pemerintah, dan orang tua ya. C. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap orang tua untuk mencegah kurangnya kontrol terhadap anak mereka. D. Pancasila tidak relevan. Waduh, janganlah ya kan. Pemerintah merekomendasikan kepada instansi pendidikan untuk mengurangi tekanan. Wah, ini juga tanda tanya. Jadi yang paling tepat itu bola ya. Jadi kalau dia ada sesuatu hal yang mau dibahas ya tentu stakeholder yang terkait ya. Itu dia. Lanjut. Andi merupakan PNS di suatu instansi pemerintah daerah. Di instansi tersebut banyak latar belakang pegawai yang berbeda-beda. Ya, ya keberagaman ya.
Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Bahkan pada jam istirahat pun seluruh pegawai memberikan kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Hubungan kerja yang harmonis dan selain dengan rasa membuat kehidupan di kantor Andi sangat kondusif. Melihat peristiwa di atas, hal yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, di sila ketiganya ya. A. Andi merupakan pegawai negeri sipil. B. Mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya, namun hal ini tidak menjadi permasalahan, ya, karena mereka bersatu. Nah, ini dia. Jadi kan abang bilang kemarin kok sila kedua tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Kalau ini kan beda dia. Mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya, namun hal ini tidak menjadi permasalahan karena mereka bersatu. Iya. Itu jawabannya bola ya. Ini sila keempat ya. Yang akan beribadah ini berarti sila pertama ya. Saling tenggang rasa ya kan. Sila kedua ya. Itu dia. Lanjut soal TWK yang terakhir, nanti selanjutnya ini soal TIU ya. Silakan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan orang pendapat, ya ini udah kami bahas ya kemarin ya, tentang hak pasal ya. Jadi pasal 28 itu ada ayat A sampai J itu ya tentang hak asasi manusia ya, hak untuk bertahan hidup, perlindungan diri, hak untuk pendidikan, hak memiliki keturunan, hak mendapatkan informasi, ya kan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan penerapan pasal 28 dalam ketentuan kecuali A. Warga desa Wonolobo mengadakan rapat. Wah, inilah dia kan. Mereka berkumpul. Oke, bisa ya. Maksudnya ini yang benarnya, tangan kecuali. B. Adinda mengirim email yang berisi kritik. Ya, boleh ya. Kritik dan saran. Oke. Beberapa mahasiswa yang mempunyai hobi mendaki gunung tergabung dalam komunitas. Ya, ini perkumpulan. Ya. Elsa sedang mempresentasikan rencana kerja tahun 2024 di hadapan para silakan. Waktunya setengah menit. Mana jawabnya itu? Silakan. Ya. Ada yang sudah jawab itu cepat. Ya. Ketika kita lihat ini jawabannya dalam bentuk desimal, jadi yang mana dulu dikerjai, ya ini dulu ya. Karena bagi ya di antara tambah, kurang, kali, bagi, ya ini yang diutamakan. Kecuali ada tanda kurung ya. Berarti ini setengah tambah 6 bagi 9 itu 6/9,
dikurang 1/6. Ya, kita buat dalam berapa ini boleh? 18 boleh, atau ini boleh dikecilkan ya. Ini kita bagi 3, 2/3 juga boleh ya. Jadi kita buat setengah tambah, iya, 2/3 kurang 1/6. Kita buat dalam 6 ya. 6, 6, 6 ya. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2, 4, 1. Jadi jawabnya ini adalah 3 tambah 4, 6, 3 tambah 4, 7, 7 kurang 1, 6/6. Maka jawabnya adalah 1 ya. Maka jawabnya cacing, itu ya. Lanjut, nomor berikutnya. Ya, silakan. Ya, ada yang sudah dapat ini? Sudah dapat? Ya, sama kayak yang tadi ya. Jadi ini kita selesaikan dulu. 1/5 bagi 3/2 itu berarti 1/5 dibagi 3/2. Iya, ini naik ya. Ini naik karena pembagiannya pecahan, tapi di roker 2/3. Berarti kita kali atas. Berarti 2/15. Ya, berarti 1 dikurang 2/15 ditambah 1/4. Dalam berapa kita buat penyebutnya ini? 30 nggak bisa ya, ini 4 berarti 60 ya. Iya. Ya, ini 60 bagi 1, 60 ya. Berarti 60 ya. 60 bagi 60, 1. Ini 60 bagi 15, 4 ya. Pakai 2, 8. 60 bagi 4, 15. Ya. Berapa ini? 60 kurang 8. 52. Ya. 52. Terus 52 tambah 15. 52. Iya. Berarti 67/60. Kalau kita bagi berarti 1/7/60 ya. Jawabnya entok ya. Bisa ya. Ini emang agak ini ya. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini. Yuk, silakan. Ya, ketika kita lihat di sini, ini ada negatif ya. Iya, berarti ini min 7/2. Ya, 3 kali 4, 12. 12 bagi 12, 1 ya. Berarti tambah 1 dikurang 5/2. Ya, itu dia.
Kemudian di sini bisa kita lihat sebenarnya supaya gampang kita tidak usah menyamakan penyebut. Ini ada yang sama ini. Ini ada yang sama ya. Ini ada yang sama ini ya. Berarti kita ini kan ambil 7/2, posisinya kurang 5/2 ditambah 1. Berarti ini kan udah sama penyebutnya, berarti min 12/2 tambah 1. Ini 12 bagi 2 6 kan? Tapi min ya. Min 6 tambah 1 maka hasilnya 5. Min 5 ya, sorry. Min 5. Maka jawabnya adalah ento ya. Seperti itu ya. Bisa ya? Ya. Oh, kasih waktu ngerjain dulu Bang. Oke. Ya, tadi masih sunyi ya. Jadi lama respon ya Abang kerjain aja gitu. Oke, kita kasih waktu ya. 45 detik ya untuk satu soal ya. Ya, silakan.